karburator banjir. Tapi karburator ini kalau sudah dikirim minyak, ini akan nutup karena pelampung ini kalau naik ke atas, dia akan nutup jarum tadi. Begitu minyak naik, ini nutup. Di tiup pun nggak sanggup kita ini. Jalan. Tapi kalau nggak tutup, keluar. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi di video kali ini kita akan review tentang mesin kapal patroli ya, khususnya yang ada di kantor gua guys. Tipenya mesin tempel guys, mesin tempel 40 PK. Nanti mereknya ada Suzuki atau Yamaha ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar kedua mesin itu, cara perawatannya ataupun spare partnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, disimak terus videonya. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Pengalaman kapal pelabuhan Panjang 1001. Waktu itu kapal mau sandar karena gelombang, karena arus, dia handle tarik langsung mundur, langsung pecah. Jadi mesin ngangkat jeblak, itunya bengkok. Itu kalau sudah bengkok, kalau posisi kita udah maju, nggak bakal bisa dimundurin lagi. Kalau udah maju terus, walaupun dinetralin. Itu kuncinya satunya, saya koordinasi dengan Pak Yus, itu harus diganti asnya, as handle itu harus dilurusin kembali. Dan waktu itu ada korban Pak Jono sebagai komandan kapal yang bawa saya, karena handle itu nggak mau balik lagi, dimundurin nggak bisa, dinetralin nggak bisa. Jadi kuncinya itu asnya bengkok. Jadi kita yang jalan satu-satunya adalah matikan mesin. Jangan-jangan balas dendam ya. Jadi kapal di pelabuhan Panjang itu nggak pakai kontak, pakai engkol. Jalan satu-satunya dimatikan dari cuk. Jadi nggak bisa, karena waktu itu panik, Pak Jono kakinya lurus menahan kapal, akhirnya retak kakinya. Itu bukan kesengajaan saya, karena waktu itu Pak Jono mundur secara spontan. Jangan kurang bagian ini. Mesin ngangkat, nganter begitu karena panik tadi, bengkok. Itu pengalaman saya. Yang kedua, pengalaman saya, mudah-mudahan rekan-rekan lebih ngerti daripada saya. Kalau ke laut, di mesin di kapal kita, setahu saya sudah pindah kapal-kapal, sudah pindah, itu tidak ada alat-alatnya, kunci-kuncinya tidak pernah ada. Jadi saya kalau ke laut, saya bawa sendiri. Karena pernah saya kejadian di Sungai Burung, di tengah laut, mesin mati, nggak bawa apa-apa, nggak bawa kunci tang, nggak bawa obeng, nggak bawa kunci-kunci lain. Jadi panik waktu itu di tengah Sungai Burung. Rupanya masih ada sinyal, alhamdulillah sinyal ada, bisa hubungin mekanik Pak Leman waktu itu. Itu pengalaman saya. Jadi yang pertama, kalau mesin mundur itu jangan panik. Kalau mundur bahaya, kalau mesin naik dari kunci dia balik akan bengkok. Itu yang pertama. Yang kedua, bawalah alat kunci-kunci kalau ke laut. Demikian, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Yasin ya. Yus, kira-kira kunci-kunci apa yang dibutuhkan, yang wajib ada minimal ya? Obeng min, obeng plus, kunci Inggris, kunci 10, kunci 14, kunci 12, kunci busi. Itu aja dulu sementara ya, gitu aja. Nah, jadi ingat rekan-rekan, udah hafal belum? Coba yang sebelah kiri saya aja. Nah, apa kuncinya tadi? Injeksi nozzle gitu. Oh, nozzle. Ini berbeda sendiri, beda dengan dua tak dan 4 tak. Ya, sama kayak mobil ya. Siap dan. Jadi alatnya kunci itu harus lengkap kan. Karena di ukuran mesin 2 tak dan 4 tak itu berbeda. Kita menggunakan kunci 8, 13, 16 dan paling besar 24. Ya, demikian. Ya, jadi rekan-rekan, untuk kunci disesuaikan yang dibutuhkan di mesin masing-masing ya. Tapi tadi ada minimalnya yang saya tanya. Kalau bisa sudah selesai ya. Untuk pendingin. Nah, ini diperhatikan, untuk pendingin. Ini set, ini impeller. Dalamnya impeller, ini kan impeller. Ini Karet itu ya, karet impeller namanya. Karet impeller. Ini inset. Yang lingkaran dalam ini plat, ini plat, dalamnya implant. Inset ini. Jadi jangan beranggapan rekan-rekan setelah ganti impeller pasti bagus. Jangan. Karena di plat ini ada cacat. Dia ini kayak sok depan, kayak krum-kruman gitu. Kalau dia krum-krumannya sudah ngelotok, ganti. Jangan sampai nggak diganti. Kalau nggak diganti, dia nggak akan nyedot air dengan maksimal. Kalau ganti impeller, inset sama platnya nggak diganti, percuma. Karena dia namanya keruman yang lepas tadi akan melukai impeller yang baru tadi. Sayang impeller baru. Impeller kan karet. Keruman yang lotok tadi kan besi tajam. Kena tangan aja udah kayak tajam kayak silet. Apalagi dengan karet. Jadi karetnya rusak lagi impeller. Jadi harus mulus. Kalau ganti dilihat dulu ininya. Kalau ininya rusak, ganti satu set. Tapi kalau ininya bagus, impellernya aja yang ganti. Ini untuk sistem pendinginannya, pompanya impeller. Ya, jelas belum ini? Jadi diingetin, kalau nanti ada yang rusak, diperbaiki itunya, impellernya, ganti
Karet. Insetnya. Tolong ininya dilihat. Lihat. Apa namanya? Percuma. Ya. Inset sama platnya. Percuma, kasihan. Impeller sudah lumayan harganya, cuman diganti sekali putar ya luka, dianya rusak katanya. Dia Yang mana inset itu coba? inset yang lingkarannya. Oh, lingkaran itu. Itu bisa dilepas ya? Oh ya. Itu murah cuma 5.000 itu. Pokoknya satu set ini 1.800.000. Nah, itu kalau ganti satu set biar pasarkan ya. Satu set. Tapi rusaknya kenapa itu? Biasanya, mohon maaf, jarang jalan. Nah, itu berarti kamu yang salah. Harusnya setiap hari jalan barang ini. Iya, maksudnya minimal dihidupkan mesinnya, paling tidak. Ini berarti kan mesinnya tidak pernah dihidupkan. Berarti makanya untuk perawatan itu wajib mesin kapal itu paling nggak 2 hari sekali dihidupkan. Ya? Saya titip pesan aja, kalau untuk 4 tak harus 2 hari sekali hidup. Itu minimal ya? Ya, 2 hari harus hidup lah. Kalau 2 tak, ya seminggu sekali nggak jadi masalah lah. Karena sehari. Enggak, 2 tak lebih ringan 2 tak. Kalau 4 tak ini, karena dia komponennya lebih banyak dan sensor-sensornya lebih banyak. Kalau 2 tak kan nggak ada sensor. 5 hari nggak boleh? Hah? Bisa nggak menghidupin 15 hari bisa, tapi harus di balancing itu tadi. Oh, berarti kalau rusaknya mau dibalancing tadi berarti dia jarang hidup gitu ya? Jarang itu. Saya tandahin nanti. Kalau ada yang rusak itu berarti kapalmu tidak pernah berjalan. Bohong semua kamu yang sambang menyambang itu. Dan untuk busi, saya rekomendasikan jangan pakai busi yang lain-lain kecuali punya Yamaha. Kalau untuk 200 B8 HS10, kalau 40 B7 HS10. Catat itu. Jangan yang lain-lain. Kalau yang lain takutnya kuilnya bocor. Ada Suzuki Green 4 ada standarnya. 11 berapa itu? Ada dia. Enggak bisa. Yang Yamaha 4 tak ada juga 11 berapa. Kalau dia bukan 11, dia nanti enggak mau, dia jadi enggak mau membaca di kuilnya. Berarti saya dulu salah juga. Saya dulu 40 PK Yamaha dan Suzuki yang alit samping. Kayak sama alit samping nggak ini? Iya, sama ini. Itu businya sama semua saya pakai. Mau Yamaha mau Suzuki sama aja saya beli. Ada nomor rupanya ya. Berarti memang kita nggak sekolahannya beda. Izin Pak Yus, apa yang harus kita lakukan pada saat kapal berjalan tiba-tiba air pendingin ini nggak keluar? Kalau pendingin nggak keluar banyak faktor. Bisa kena sampah, bisa terjadi sumbatan tadi dari kotoran yang jelly, katanya kotoran garam yang nyangkut di lubang itu. Tapi kalau dia disogrok terus dipompa, biasanya minta bantuan pakai pompa ini. Pompa ini kan ada lubang pendingin yang keluar itu, dipompa pakai minyak. Begitu sudah keluar lagi lancar, jalan sebentar lagi, kok nggak panas, nggak mau keluar lagi. Baru digas baru keluar, berarti impeller. Jangan dilanjutin. Panggil, minta tolong sama orang, ditarik satu-satunya jalan. Jangan dipaksa jalan. Kalau impeller, begitu dia gas tinggi, dia akan keluar. Begitu gas rendah, dia akan rendah juga airnya. Tapi kalau bukan impeller, gas tinggi sama rendah, dia kan sama. Tapi kalau setelah dipompa, dibersihkan, dicolok di ini, dia ngalir seperti biasa, bukan impeller. Biasanya tadi yang saya bilang, ada di belakang separator Yamaha 4 tak itu, di belakang ini ada, tersumbat. Pendingin minyaknya kesumbat sama jelly kotoran. Tapi masih bisa dibawa jalan kalau itu? Dia nggak bisa, dia akan nge-gym nanti. Mesin akan panas. Nah, kalau yang rusaknya ini? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan juga? Jangan dipaksa untuk jalan. Nanti overheat. Kalau udah overheat, nge-gym, ya nggak tahu. Jadi kesimpulannya, kalau sudah bermasalah dengan dipendingin, mesin Jangan dipaksa jalan. Manggil pertolongan. Pertolongan. Ya. Pakai apa namanya itu? SWAT apa? SOS. Jadi aturan keluar biaya 500.000, jadi keluar duit 20 juta. Nggak apa-apa, tapi nanti kamu tidak berjalan. Kamu. Ada lagi Pak Yus? Ya, coba silakan berbagi pengalaman tadi sudah Pak Yasin. Siapa lagi? Silakan, tidak apa-apa. Yang pernah mengalami macet di jalan ataupun apa lagi? Ini yang Yasin, pengalaman Yasin tadi. Untuk pengalaman Yasin, kita harus pintar untuk menurunkan gas. Kalau pada saat mundur bagi mesin yang tidak punya kunci ataupun tidak pakai trim, gasnya begitu tinggi pertama dia mundur, begitu mau turun gas jangan langsung diturunin, turunnya pelan-pelan, nanti mesin akan turun pelan juga dia nggak akan turun ngejut. Kalau dia ngejut, mounting atasnya akan lepas. Itu kan kalau handle-nya bagus. Kalau handle-nya Pak Yasin nanti panjang ya. Saya ngelihat yang handle kecil kayak anu itu ya, kayak belalang itu. Kalau handle nggak jadi masalah. Itu handle lama model itu kan. Nah iya. Kalau langsung ngejut. Saya kemarin juga
Kayaknya ngangkat juga itu orang itu. Jadi kalau handle itu tinggal kita ngatur gasnya. Begitu kita gas tinggi, mundur. Begitu kita mau turun, pelan-pelan. Jangan langsung press. Kalau langsung press, ya jeda kata Yasin tadi, patah pinggang. Iya, sekalian balas dendam. Nggak ada ya komandan kapalnya? Jadi waktu kita berjalan itu kan normal, anteng, diam lah, normal ya. Tapi setelah dia berjalan, dia agak goyang sedikit, agak getar sedikit. Sesudah itu untuk, nah, apakah itu minyak itu kurang lancar? Apa rakor? Apa itu? Jadi yang seperti itu dilihat dulu dari saluran minyaknya. Awal mula kita lihat dari tangki ngalir ke rakor. Dari rakor baru ke filter mesin. Dari filter mesin baru ke yang lain tadi yang seperti full pump, yang lain baru. Ini yang dibilang untuk 4 tak. Untuk 4 tak. Jadi bisa terjadi rakor. Bisa juga terjadi di pompa headnya. Ada di sini, tapi kalau 4 tak sudah ada peringatan kalau ada airnya. Engine water. Ada tulisan engine water. Masuk air di minyak ini. Jadi kalau yang itu tadi dicek dulu rakor sama pompanya ini tadi, dicek dulu. Dia begitu ini naik turun, gasnya RPM tinggi 4000, tahu-tahu turun dikit-dikit langsung ngayun-ngayun. Di RPM 3900 naik turun, di 3800 naik lagi, itu minyak. Jadi rekan-rekan, minyaknya itu seharusnya mintanya itu dikasih 1 gelas, dikasihnya setengah gelas. Ini permasalahan klasik, bisa dibahas ya. Berarti tinggal rekan-rekan mengontrolnya saja ya. Dicek dulu di rakor. Ya, tinggal itu aja. Selang, tangki, rakor, filter, baru nanti ke mesin. Kalau yang dibilang Pak Yunus tadi yang naik turun tadi RPM-nya, itu biasanya di rakor. Filter rakornya yang nggak pernah diganti bisa. Filter minyak dalam ini nggak pernah diganti bisa. Sudah itu pompa ini bermasalah bocor bisa. Tapi jangan memponis duluan ke mesin. Karena nggak semua tenaga yang datang dari yang naik turun itu semua dari mesin. Ataupun mati busi apa itu bukan. Cek dulu dari bahan bakar. Tapi bisa nggak dicek dari yang ini tadi? Dari komputer apa dari scanner tadi? Bisa ya? ketahuan. Yang nomor 15, bisa. Nomor 9 Bisa. Oh, nah, bisa berarti. Coba cek. Rekan-rekan jangan minta scanner, kalau scanner ketahuan nanti RPM itu pakai berapa, jalannya berapa, ketahuan. Oh, itu bisa tahu ya? Ketahuan. Kalau menggunakan scanner ketahuan. Diadakan pelatihan navigasi kemudian. Oh, navigasi ya? Siap. Ya, nanti untuk tahun depan berarti. Siap. Kamu persiapkan selek-selek nanti saya. Saya mau jadi penangkap. Bukan, kalau komandan kapal ini anak buah kapal mau sumbang kan kami ngadakan lagi besok. Sudah ya? Oke, rekan-rekan. Ya, itu saja rekan-rekan. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada yang salah pada saat kegiatan ini. Ya mungkin ada yang kurang-kurang. Ya rekan-rekan harap maklum. Ini kita beruntung ada atapnya ya. Saya mau bangun tenda di situ. Saya lihat merepotkan orang juga banyak. Jadi saya pakailah tenda yang atap ini aja. Ini alhamdulillah kita tidak panas ya. Nah, itu saja. Sampaikan salam saya dengan komandan kapal. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau foto dengan di sini tidak apa-apa. Kalau rekan-rekan mau foto, boleh. Cuma kayak tidak muat lagi ya. Terus saya. Sip. Halo dulur-dulur. Ojo lali nyasekno Mas Supar YouTube channel. Ojo lali di like dan di subscribe. Selamat nyasekno Mas Supar Project. Sip.